المسيح أقدر، المسيح أقدر. أشهد أن المسيح هو الله. حي على الخلاص، حي على الخلاص، فالخلاص خير من الموت، فالخلاص خير 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 من الموت. حي على الصلاح، حي على النجاة، فالخلاص خير 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 من الموت. المسيح أطهر، المسيح أطهر. لا إله إلا هو. Kita belajar tentang bahwa Saulus, Rasul Paulus, dialah orang yang mengajarkan la ilaha illallah. Kita akan tunjukkan bahwa jadi selama ini kalau Rasul Paulus dihujat, dihina, difitnah dengan hujatan dan cacian yang keji, malam inilah pledoi tentang apa sih ajaran-ajaran Paulus. Yuk kita masuk ya. Yang mengenai pengajaran Rasul Paulus mengajarkan la ilaha illallah ini juga sudah diajarkan oleh Pak Bambang Nursena di channelnya dia di dalam kursus yang diadakan Pak Bambang. Saya hanya menambahkan dari gaya apologetika saya. Paulus dahulu namanya Saulus. Saulus itu nama Yunani dari Saul. Jadi Paulus nama aslinya adalah Saul. Dia adalah seorang rabi. Dia pengajar Yahudi. Dia seorang rabi yang di dalam Yudaisme kedudukan Paulus itu setara dengan Yesus, sama-sama rabi. Dia pengajar Taurat. Jadi kalau sebelum dia bertobat menjadi Paulus, dia adalah Rabi Saul. Dia rabi Yahudi. Mengingat saya menekankan bahwa Paulus adalah rabi Yahudi, maka sangat menggelikan kalau ada orang yang mempertanyakan atau menuduh Paulus ini sinkretisme. Menuduh serampangan bahwa Paulus tidak memahami monoteisme. Itu salah, itu keliru. Karena Paulus atau Rabi Saul, dia adalah rabi Yahudi. Jangan ngajari orang-orang Yahudi, apalagi rabi-rabi Yahudi, bahwa Allah itu Esa. Itu kurang ajar tuh namanya. Nggak tahu diri. Kalau sampai ada polemikus muslim mau ngajari, memberitahu rabi-rabi Yahudi bahwa Allah itu Esa, itu ya kamu pasti diketawain. Kamu tuh siapa kok ngajarin rabi-rabi Yahudi tentang Allah itu Esa? Di dalam Alkitab itu ada banyak rabi yang bertobat ya. Minimal setidaknya ada 3 yang dicatat. Tapi saya cuma masukkan 2. Ada banyak rabi-rabi Yahudi yang saya ingat 3, tapi yang saya tulis di dalam materi kali ini ada 2.
Contoh ada Rabi Krispus. Krispus itu kepala pemimpin sinagog, kepala rumah ibadat. Dia bertobat atas pelayanannya Paulus, bahkan di dalam kisah para rasul yang lain, di dalam surat-surat Paulus yang lain, Krispus ini, Rabi Krispus, dia dibaptis oleh Paulus bersama dengan Gaius. Nih. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dia Rabi Yahudi yang menjadi percaya Yesus menjadi orang Kristen. Dan dialah orang yang dibaptis oleh Paulus. Ada juga pemimpin kepala sinagog yang bernama Yairus, ini dia bertemu dengan Yesus. Dan dia sebagai Rabi Yahudi, pemimpin kepala sinagog, ketemu Yesus, dia sujud menyembah tersungkur di hadapan kaki Yesus. Ini kalau Anda perhatikan dalam konteks Yudaisme ini menarik. Tidak mudah seorang Yahudi, apalagi setingkat rabi, bahkan bukan rabi biasa, tapi dia pemimpin kepala sinagog, mau sujud menyembah manusia seperti ini. Ini ada dua rabi yang saya tulis, kalau nggak salah yang ketiga itu Nikodemus. Dia adalah rabi pengajar Taurat orang-orang Yahudi. Nah, kita sekarang kembali ke Paulus. Bagaimana tahu Paulus itu seorang rabi? Kita lihat catatan-catatan Alkitab. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sinagog Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu, Paulus masuk ke sinagog itu 3 hari Sabat berturut-turut, 3 minggu. Ia membicarakan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ini menarik nih. Kalau kita nggak mengerti Yudaisme, kita nggak sadar kalau ayat ini menunjukkan status Paulus di kalangan orang-orang Yahudi. Hanya rabi yang bisa ngomong, berbicara di dalam sinagog. Apalagi ngajar berminggu-minggu, 3 Sabat berturut-turut. Di ayat yang lain, ini lebih menarik. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Yang boleh khotbah, boleh ngajar di rumah ibadat, boleh membuka gulungan kitab suci dan menguraikan dan bertanya jawab dengan audiens, itu hanya rabi. Kalau bukan rabi, tidak boleh naik mimbar sinagog dan mengajar di sana. Dalam konteks ini bukti yang kesekian bahwa Paulus, kenapa dia sangat dihormati di kalangan para rasul? Karena statusnya di dalam Yudaisme, dia bukan orang awam yang hanya lulus bar mitzvah. Dia rabi. Nah, yang menarik, polemikus muslim yang kurang paham tentang Yudaisme, tidak mengerti aturan-aturan teologi-teologi orang Yahudi, teologi orang-orang Kristen, itu gemar mencaci maki Paulus. Mengata-ngatai bahwa Paulus inilah biang sirik di dalam kekristenan. Hei, kamu ngajari orang Yahudi tentang Allah itu tunggal, Allah itu esa. Bagi saya itu ya kok ya kebangetan ya, kebacut ya. Kebacut banget. Sama kayak kamu ngajari saya bagaimana berbahasa Indonesia itu kebacut ya. Pak Gracia, bisakah Anda berbahasa Indonesia? Anda ngomong gitu sama saya cuma tak lihat, tak salami, tak pegang kepalanya. Kira apa-apa tak, Pak? Kamu gak apa-apa tak? Jangan-jangan dia panas atau ada demam atau apalah. Sampai ndeleming kayak gitu. Lanjut. Jadi menggelikan kalau orang polemikus muslim itu mencaci maki Paulus yang seorang rabi, seakan-akan dia politeisme, dia syirik dan tidak mengenal monoteisme. Menggelikan banget. Ingat, sekalipun kamu tidak percaya ajaran Kristen, Rasul Paulus di dalam iman kami, dia rasul besar kami. Jangan kurang ajar mulut kalian.
Kalian yang nggak ngerti apa-apa tentang teologi Yahudi, kalian yang tidak memahami apa-apa tentang teologi Kristen, mulutmu kotor sekali menghina Rasul Paulus. Itu rasul besar kami. Kok enak? Anda boleh nempeling orang, tapi kok dibalas kenapa nggak mau? Di saat rasul kami dicaci maki, dihina dengan cara-cara yang nista seperti yang dilakukan polemikus muslim, yang menarik kita bisa lihat bahwa seluruh orang muslim akan berteriak marah kalau sampai Muhammad nabinya orang muslim dihina. Ini lihat, ada pola arogansi dan ketidakadilan di dalam perilaku orang-orang muslim di tanah air. Rasul besarnya orang agama lain dicaci maki, dihina. Bahkan Tuhannya agama lain dicaci maki, dihina. Tapi dia tidak mengizinkan kalau hal itu dibalikkan kepada diri mereka sendiri. Ini menarik ini. Tapi ya bagaimanapun inilah kenyataan yang kita lihat sehari-hari di Indonesia. Lanjut. Nah, sekarang kita akan uraikan ajaran-ajaran Rabi Paulus atau Rabi Saul. Paulus di dalam banyak tulisannya dia adalah rasul yang mengajarkan dan menekankan kesalehan hidup yang sempurna. Kita lihat ajaran-ajaran Paulus yang mengajak orang Kristen bagaimana hidup di dalam kesucian dan kesalehan hidup yang sempurna. Kita lihat di Galatia pasal 15. Saya bacakan ya. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, hawa nafsu kita. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ingat baik-baik ayat ini ya. Ini akan saya uraikan. Ayat 18. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lanjut. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Coba. Tadi di ayat 18 dikatakan apa? Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hati-hati. Banyak orang, khususnya polemikus muslim, yang kurang paham karena mereka tidak memiliki kemampuan memahami teologi Kristen dan Yahudi. Dia tidak membaca Alkitab menurut perspektif Kristen dan Yahudi. Dia tafsirkan dengan pola pikirnya yang keliru-keliru.
Kesimpulannya keliru. Paulus mengatakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bukan berarti kita bisa dibebaskan hidup di dalam dosa, kebejatan-kebejatan di dalam dunia. Tidak seperti itu. Kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat, artinya kita tidak lagi mengandalkan ritual-ritual penebusan-penebusan seperti korban-korban darah binatang untuk menyucikan kita. Kita ditebus oleh darah Yesus. Namun, makna ini sama sekali seringkali dipelintir, dikesankan, bahkan diopinikan oleh para polemikus Muslim. Pauluslah yang mengajarkan kebejatan, free sex, yang tentang penyembahan berhala, politeisme, hal-hal yang nista yang dicamkan ke Paulus. Ini ngawur banget. Paulus menekankan kita harus hidup oleh roh supaya kita meninggalkan perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, kita meninggalkan sihir, perseteruan, kita tidak berselisih, tidak ada iri hati, meninggalkan amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, mabuk-mabukan, pesta pora. Harus meninggalkan ini karena barang siapa yang melakukan ini semua tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebagai gantinya untuk meninggalkan hal-hal yang dosa-dosa semacam ini, Paulus mengajarkan untuk kita hidup di dalam buah roh. Kita harus punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba. Siapa yang bisa melakukan ini semua? Yang hidup di dalam kasih, dia selalu sukacita dan selalu sukacitanya dibagikan ke orang lain, menolong yang lemah, yang sedih. Dia selalu di mana ada dia selalu mendatangkan damai sejahtera. Orangnya sabar, dia bermurah hati, suka nolong, dia penuh dengan kebaikan, orangnya loyal, dia lemah lembut. Coba, siapa yang bisa melakukan ini semua? Orang yang bisa melakukan seperti yang disarankan Paulus, bukan saran, ini mungkin instruksi. Ini adalah orang-orang pasti dia sudah melaksanakan seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Hanya orang yang bisa melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna yang bisa lolos melakukan buah-buah roh. Nah, sekarang masalahnya di mana? Katanya kita tidak perlu hidup di dalam Taurat, tapi kalau kita melihat buah-buah roh, kita harus hidup suci, saleh, kudus, sempurna, yang sama dengan kita sudah menyelesaikan semua aturan-aturan Taurat. Nah, ini loh. Kalau suka melihat tulisan-tulisan Bapak Gereja, kita bisa gampang memahami apa yang ditulis oleh Paulus. Yang dimaksud Paulus kita hidup dalam roh dan jangan di dalam daging, tidak hidup di dalam Taurat adalah bukan berarti kita boleh berzina, kita boleh berontak dan melawan orang tua, boleh menginginkan istrinya orang lain. Tidak seperti itu. Yang dimaksud Paulus kata bapak-bapak gereja, beban yang berat saat ini menjadi ringan karena kita tidak melaksanakan itu semua di dalam asas legalitas dan kekuatan kemampuan kita sendiri. Kita yang percaya kepada Yesus diberi hak untuk menerima Roh Kudus, dan atas kuasa Roh Kudus yang menolong kita, kita bisa melaksanakan semua yang dikehendaki Allah, hidup suci sempurna seperti yang kita bisa baca di dalam Galatia pasal 5 tentang buah-buah roh. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus mustahil bisa saleh, suci, sempurna melaksanakan 9 buah yang ada di dalam Galatia pasal 5. Dan syarat untuk menerima Roh Kudus harus percaya Yesus. Itu yang dijelaskan oleh bapak-bapak gereja. Tapi itulah orang Muslim mana mau capek-capek melihat ayat Alkitab terus melakukan cross check penjelasannya ke bapak-bapak gereja. Dia baca ayat, langsung dia potong, dia tafsirkan, diputar balik. Paulus yang mengajarkan kesalehan hidup, kesucian, difitnah menjadi begitu hina.
Jadi kita harus melaksanakan itu semua, tidak bisa tidak, harus ditolong, dibantu oleh Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Kita lihat ajaran yang lain ya. Ini. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita membayar hutang kita hidup di dalam daging. Sebab jikalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, hawa nafsumu, kamu akan hidup. Paulus adalah rasul yang menekankan ajaran kasih yang sama juga dengan Yohanes. Bahkan tulisannya Paulus jauh lebih banyak dan lebih detail mengenai kasih. Di dalam 1 Korintus 13 dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Orang yang punya kasih, dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Orang yang memiliki kasih, yang hidup di dalam kasih, dia tidak pemarah dan tidak menyimpan-nyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi orang yang punya kasih dia bersukacita karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ayat yang ke-10, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, coba bayangkan. Orang yang memiliki pengajaran tentang kesalehan, kesucian, hidup dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa mampu hidup suci sempurna. Karena apa? Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena bantuan dan tuntunan Roh Kudus sehingga memampukan kita bisa hidup melaksanakan kehendak Allah. Orang yang mengajarkan kasih seperti ini, opininya orang-orang polemikus muslim apa? Sebaliknya, dihujat, dinista, dilecehkan serendah-rendahnya. Kenapa mereka ngomong kayak begitu? Ya karena mereka nggak pernah baca Alkitab secara utuh. Asal ada tuduhan yang bisa dipakai untuk merendahkan orang Kristen, mereka segera comot dan langsung dicarikan kambing hitam. Dia mencari kambing hitam, dia ketemu Paulus, dia semprot Paulus. Ini mengerikan sekali. Kita lihat. Nah, baru kita masuk ke tema hari ini. Orang Muslim selalu mengatakan kami adalah agama tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kita tahu itu sloganmu. Tapi ingat, sebelum Muhammad hidup dan lahir di dunia, sebelum dia mengajarkan syahadat seperti itu, jangan keliru. Rasul besar kami, Rabi Saul, Rasul Paulus, dia sudah mengatakan hal ini pertama kali di dalam Alkitab. Di dalam ayat tentang makanan berhala atau tidak, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, Paulus mengatakan di 1 Korintus 8 ayat 4, tentang hal makan daging persembahan kepada berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia ini. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Tidak ada ilah lain daripada Allah yang esa. Bahasa Arabnya ini apa coba? Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab Today's Arabic Version, bahasa Arab sehari-hari, frase
Di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, tidak ada Allah, tidak ada ilah lain daripada Allah yang esa. Terjemahnya adalah la ilaha illallahul ahad. Tidak ada ilah selain Allah yang esa. Kata la ilaha illallahul ahad lengkap dengan ul ahad, al ahad, ini diucapkan pertama kali di dalam Alkitab oleh Paulus, rasul besar Kristen, 600 tahun sebelum Muhammad lahir. 500-600 tahun sebelum Islam muncul di dunia, Rasul Paulus pertama kali mengucapkan frase tidak ada ilah, tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Ini ayat. Nah, jadi bukan Paulus meniru-niru Muhammad atau Pak Gracia sedang meniru-niru orang Muslim. Oh enggak. Wong Paulus itu hidup di abad pertama. Ini loh frasenya, ini loh ayatnya. Muhammad baru muncul 500-600 tahun kemudian. Islam baru ada 500-600 tahun kemudian. Jadi kalau kepingin ngomong tentang monoteisme, jangan ajari Rabi Yahudi, Rabi Saul, Rabi Paulus, Rasul besar kita Paulus tentang Allah itu esa. Jangan sekali-kali kalian sok-sokan ngajari tentang ketauhidan, tentang monoteismean kepada orang-orang Kristen. Karena kekristenan muncul dari tengah-tengah Yudaisme yang sangat-sangat monoteistik. Yang jadi masalah seringkali kalian salah paham, orang-orang yang tidak memahami ini. Diawali dari ketidakpahaman plus ditambah dengan fitnah. Jadilah seperti yang kita lihat di medsos. Rasul yang mulia, yang mengajarkan kesalehan, yang mengajarkan hidup di dalam kasih. Bahkan Paulus di dalam ayat mengatakan, aku tuh loh di dalam pelayanan dia total banget. Dia kasih contoh. Berapa kali dia kapalnya karam, berapa kali dia dipukuli, berapa kali dia disiksa. Dalam perannya dia sampai berdarah-darah. Tapi dia selalu menghadapi dengan tabah dan kasih. Dan dia mengajarkan tentang ketauhidan kemonoteismean yang sempurna. Nah, orang yang kayak begini seringkali dicaci maki oleh pihak yang lain dari kelompok polemikus Muslim. Tidak mungkin Paulus meniru Muhammad. Karena dia mengatakan tidak ada Allah yang lain, tidak ada ilah yang lain selain Allah yang esa. Itu 500 tahun sebelum Muhammad lahir di muka bumi. Jadi yang kita saksikan, Paulus yang saleh difitnahkan oleh para polemikus Muslim di kelompok-kelompok grup debat, ya kelompok-kelompok mu'alaf itu, difitnah sebagai sumber pengajar kebejatan. Mana ada kebejatan yang diajarkan Paulus? Itu kan fitnah yang gak aturan lah, kampungan banget lah menurut mereka itu. Orang yang mengajarkan kasih, disebarkan fitnah yang keji, dia adalah penyebar kejahatan yang menghalalkan segala cara. Intinya Paulus itu menjadi kambing hitam untuk sasaran fitnah. Kenapa perlu ada kambing hitam dan fitnah? Supaya terkesan bahwa kamilah yang bagus, itu loh jelek. Kejelekan ini karena ulahnya Paulus itu. Lah kamilah yang baik, kira-kira gitu. Ini kan kelakuannya ecek-ecek ini. Jadi Paulus rabi Yahudi yang sangat-sangat monoteisme. Sangat monoteistik. Yang percaya Allah itu esa. Difitnah sebagai syirik atau penyebar aliran politeisme di dalam kekristenan. Yang jelas, rasul besar agama Kristen yang bernama Paulus atau Rabi Saul dihina, dicaci maki dengan hina oleh para polemikus Muslim. Dan ini harus diluruskan malam hari ini. Yang menjadi masalah, kalian orang Muslim dan para polemikus Muslim marah, bahkan bisa hancurkan rumah, hancurkan pukul, bahkan bisa dibunuh mungkin kalau sampai Muhammad dihina. Nah, sekarang saya kasih kaca ke mukamu. Bagaimana dengan kelakuanmu? Kelakuanmu kepada agama Kristen, agama kami. Terlalu sering kami dihina, bahkan rasul besar kami, kamu hina dengan cara yang keji. Ciri-ciri polemikus Muslim
Nggak semua orang muslim ya. Banyak orang muslim yang sangat toleran, yang bisa menempatkan diri di dalam masyarakat sebagai sesama anak bangsa. Saya menempatkan ini untuk kelompok-kelompok Islam radikal dan kelompok-kelompok polemikus muslim. Ciri-ciri mereka itu sangat arogan, maunya menghina dan mencaci maki orang lain, maunya memfitnah yang lain, tapi tidak mau diperlakukan yang sama. Ini ciri-cirinya nih. Dia sukanya menindas yang lain, tapi tidak bisa diperlakukan yang sama. Dia akan semakin marah, semakin brutal. Ini ciri-cirinya begitu, brutal, kampungan, kira-kira kayak gitu ya. Sukanya mencaci maki, padahal yang dicaci maki malah orang yang benar. Yang penting bagi mereka tuh, mereka punya kemampuan memproduksi kosakata yang jorok, membuat gambar-gambar meme yang penuh dengan hal-hal yang cabul hanya untuk kepentingan mencaci maki agama Kristen, dan mereka sangat-sangat puas, sangat-sangat enak sekali dia puas dan dia ketawa kalau berhasil memaki, mencaci maki agama lain, kira-kira begitu. Ini saya sering ketemu ini di kelompok-kelompok grup debat di Facebook ini. Semakin kotor dan hina cacian mereka terhadap pihak agama lain, mereka semakin bersorak-sorak. Semakin ketawa-ketawa mereka. Begitu kampungannya mereka itu. Yang jelas mereka tidak mau perbuatan mereka kepada yang lain dibalikkan kepada diri mereka sendiri. Ciri mereka adalah ketidakadilan. Ingat baik-baik. Ya, demikian materi. صوتي ينادي في كل البلاد، صوتي ينادي في كل البلاد. تعالوا يا ولادي، تعالوا يا احبابي، تعالوا يا ولادي، تعالوا يا احبابي. فالخلاص خير من الموت. لا اله الا هو، قوموا سبحوه. لا إله إلا هو، قوموا سبحوه. المسيح أقدر، المسيح أعظم، المسيح أقوى، المسيح أعظم. لا إله إلا هو، قوموا سبحوه. لا إله إلا هو، قوموا سبحوه. رب الأرباب جاي على السحاب، رب الأرباب جاي على السحاب. تعالوا يا بلادي يا كل العباد، تعالوا يا بلادي يا كل العباد. فالخلاص خير من الموت. لا إله إلا هو، قوموا سبحوه. لا إله إلا هو، قوموا سبحوه.